lancarlah acara kita, pembelajaran kita hari ini dari awal sampai akhir. Bagi Allah dan kita ikhlas dalam melaksanakan menuntut ilmu. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, seperti biasanya ibu mengecek dulu kehadiran anak ibu. Apakah hari ini ada semua atau ada yang sakit atau minta izin? Ya. Yang pertama Abu Zikri, oh ya, ada kegiatan ya? Adam, ya ada. Aldion, Abu Sudah, Alia, ada. Andini, Anissa Umaira, Eva, untuk pembelajaran kita hari ini. Kita melanjutkan pembelajaran minggu lalu, tapi dengan materi yang berbeda. Ya, kita masuk lagi ke materi selanjutnya. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, ibu mau tahu dulu. Karena ibu masih ingat materi kita yang minggu lalu tentang apa? Orang aja suka? Ya, tentang sholat jenazah. Ya, jadi sholat jenazah yang sudah kita bahas kemarin. Mungkin sekarang kita alihkan dengan materi yang baru lagi tentang hidup damai dengan toleransi, rukun dan dari tindak kekerasan. Nah ini menurut anak ibu ada nggak hubungannya materi kita yang minggu lalu dengan sekarang? Ada nggak penyelenggaraan jenazah itu dengan materi itu? Ada. Apa kira-kira hubungannya? Ya, gimana saya? Apa kira-kira hubungannya dengan materi kita sekarang ini? Ya? Apa hubungannya kira-kira? Apa nak? Tentang toleransinya, ya? Tentang toleransinya karena apa? Penyelenggaraan jenazah itu adalah kebersamaan dan juga dibangun di sana. Tanpa adanya orang lain, tentu tidak bisa akan diselenggarakan. Jadi ada korelasinya ya antara materi kita yang sebelumnya dengan materi yang sekarang. Jadi itu kaitannya. Jadi bukan berarti tidak ada kaitannya atau korelasinya antara yang baik dengan sekarang. Baiklah. Untuk pertama ini anak ibu lihat ke depan, nampak ya? Hidup damai dengan toleransi, rukun dan menghindari diri dari tindak kekerasan. Adapun di sini yang akan kita lihat ya, kompetensi dasar. Nah, ini dia yang harus kita capai dalam pembelajaran ini apa saja? Ya, kader yang akan kita kembangkan apa saja? Baru kita lihat itu tujuannya. Yang pertama, ya, meyakini bahwa agama mengajarkan toleransi, kerukunan, dan menghindari diri dari tindak kekerasan. Yang kedua, bersikap toleran, rukun, menghindarkan diri dari tindak kekerasan sebagai pemahaman Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41 dan menghindari diri dari tindak kekerasan surat Al-Maidah yang ayat 32 ya. Yang ketiga, anak ibu menganalisis apa makna dari surat Yunus 41 ini nanti. Ya, kita lihat maknanya surah Al-Maidah bagaimana. Setelah itu anak ibu juga nanti membaca, mendemonstrasikan hafalan dari surat Yunus dan Al-Maidah. Barulah nantinya menyajikan keterkaitan antara ketiga materinya. Apa itu? Toleransi, hidup rukun, dan tindak kekerasan. Nah, ini akan kita lihat bagaimana korelasinya. Itu adalah KD-nya. Ya, lanjut. Apa indikator pencapaiannya? Setelah anak ibu mempelajari ini, apa yang dapat anak ibu bawa atau apa yang keterampilan
terbiasa. Yang kedua, terbiasa bersikap toleransi. Ya. Rukun dan hindari dari kekerasan. Terbiasa. Kalau terbiasa berarti anak ibu sudah melakukannya, ya. Terbiasa. Yang ketiga, memahami makna toleransi itu sendiri apa. Ya. Apa makna toleransi? Apa makna? Ada lagi? Kenapa ini penting? Kita pelajari, kenapa ini penting kita pelajari? Iya, nah. Dari belajar kita dapat menghindari diri dari tindakan kekerasan. Ya, dari kita belajar ini, ya, kita bisa menghindari diri dari tindak kekerasan. Ada lagi yang menjawab? Ya, satu. Dapat membuat hubungan baik dengan lingkungan keluarga. Ya, bagus sekali. Dapat menjaga hubungan baik dengan lingkungan keluarga dan sekitar dan masyarakat. Nah, itulah pentingnya bagi kita mempelajari ini. Ya, mudah-mudahan anak ibu bersemangat dan bisa mendalami lagi setelah kita nanti membuka materinya. Ya, lanjut lagi ya. Baiklah, untuk sekarang kita lihat. Nah, amati gambar yang ada di hadapan anak ibu. Ya, berikan tanggapanmu mengenai gambar di atas. Nah, nampak di sini gambarnya? Nampak? Nampak gambar? Ya. Nah, sekarang ibu akan bagikan ya, kertas. Nanti ada tulisan ibu ya. Siapa yang bisa? Ayo. Silakan ya. Nanti ke depan sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan tanggapan tentang gambar di atas. Gambar di atas adalah perbuatan yang tidak sangat dibaca contoh dan harus dihindari karena tidak adanya toleran dan kemanusiaan. Gimana nak? Apakah sesuai dengan gambar yang tadi? Ya. Terima kasih telah memberikan tanggapannya yang sebelumnya. Atau ada lagi yang memberikan tanggapannya yang menambahkan? Misalnya ada dari gambar ini? Ada? Gambar ini adalah gambar seorang tadi pelajar. Apa yang mereka lakukan? Apa? Mengayokan terhadap salah satu pelajar. Ya. Apakah ini adalah termasuk perilaku yang harus dicontoh? Tidak. Nah, tidak. Karena ini termasuk tindak apa? Kekerasan. Sesuai dengan yang kita bahas. Kekerasan. Ini gambar yang pertama, ya. Yang kedua. Gambar yang kedua. Silakan amati gambar di bawah ini. Ya, silakan anak ibu tanggapi gambar ini bagaimana, ya. Buat di kertasnya yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan tanggapan dari gambar di depan. Siswa dan siswi sedang bergotong royong membersihkan lingkungan sekolahnya. Perilaku tersebut baik untuk dicontoh karena mencerminkan kerukunan dan kebersamaan. Ya, bagaimana anda semuanya? Ya, sesuai dengan gambar yang diamati? Silakan semuanya saya. Jadi gambar ini menggambarkan kerukunan antar sesama, saling membantu, gotong
Nah, itu adalah yang ke. Kita lihat gambar yang di bawah ini. Ya. Gambar ini gambar apa? Nampak nggak itu? Apa? Berbeda agama. Dari gambar ini apa yang bisa Ibu pahami? Toleransi antar umat beragama atau antar seagama? Antar umat beragama, karena berbeda-beda, ya. Di Indonesia dihargai dan juga ada undang-undangnya yang mengatur. Khusus yang belajar di kelas 10 sesuai dengan informasi yang sudah kita sampaikan bahwa pagi ini kita mengadakan kegiatan kebebasan calon guru penggerak. Untuk itu kita harapkan kepada Bapak Ibu yang berada di kelas 10 silakan kita berguru di ruangan guru. Apakah patut kita Mohon diperhatikan tugas untuk dilakukan. Sekali lagi kepada guru Bapak Ibu guru yang ada di kelas 10, silakan kita berkumpul di ruangan majelis guru untuk kegiatan kebebasan seorang calon guru penggerak. Tanpa akhir mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada nggak? Bisa kita lihat. Kita lihat. Ya. Apa itu? Yang pertama kita harus tahu dulu, ya. Apa itu toleransi? Ya. Kita lihat dari surat Yunus ayat 40-41. Apa makna tajwidnya, identifikasi tajwidnya, makna perkataannya, tafsirnya. Arti toleransi: menghargai adanya perbedaan. Perbedaan itu apa saja? Agama, budaya, ras, bahasa. Semuanya itu adalah kekayaan yang harus kita hargai, ya. Karena Allah itu menciptakan tidak sama. Coba bayangkan bagi anak ibu sama semuanya, tentu tidak kaya, ya. Jadi dengan banyaknya perbedaan itulah kita bisa saling menghargai orang lain, saling mengisi kekurangan, saling membangun kerukunan, mewujudkan hidup damai. Sana, itu toleransi. Ini dia. Toleransi atau as-samahah. Ini bahasa Arabnya tasamuh, itu sama dengan artinya toleransi ya dalam bahasa Arab. Adalah konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghormati, ya, dan saling bekerja sama di antara kelompok masyarakat yang berbeda-beda, baik secara etnis, bahasa, budaya, politik maupun agama. Inilah konsepnya, pengertian dari toleransi. Betul lah, ya, perbedaan, menghargai semua perbedaan. Karena kita ini berbeda, ya, bagaimana cara menghargainya? Ya? Apa tujuan kita? Kita lihat lagi. Ya, ini ya, perbedaan ini bisa kita satukan untuk mencapai rukun. Apa yang dikatakan hidup rukun? Suatu keadaan hidup tenang, damai, bersaudara, tidak bermusuhan. Individu antara individu, kelompok antara kelompok, ya, masyarakat antara pemerintah. Itu adalah hidup rukun. Kalau itu sudah tercapai, maka barulah kedamaian akan ada. Itu dia arti dari rukun. Ada lagi tindak kekerasan. Apa itu tindak kekerasan? Perbuatan zalim. Zalim di sini maksudnya dosa yang besar yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Kezaliman yang
dilakukan seseorang akan menjadi salah satu penghalang dirinya mendapat kasih sayang Allah. Ya. Sekarang mau tanya, kezaliman ini bentuknya seperti apa saja contohnya? Apa saja yang anak itu tahu kezaliman ini? Kekerasan itu seperti apa? Contohnya apa? Kekerasan fisik, ya. Apalagi? Apa? Pembulian. Ya, bagus. Itu sekarang sudah marak juga ya. Apalagi? Pencemaran nama baik seseorang. Ya. Apalagi contohnya? Penganiayaan. Apalagi? Kekerasan ini apakah hanya dimaknai secara fisik? Tidak, secara mental juga ada. Membuat orang tidak merasa nyaman dengan kita, ya, membuat orang tidak merasa senang dengan kita, ya. Itu adalah suatu kezaliman juga, ya, yang tidak bisa menghargai orang lain keberadaannya. Jadi bukan hanya pikiran kita fisik saja, tapi juga mental. Contohnya, apalagi kan mental orang kena ya. Apalagi pencemaran nama baik enggak, mental orang kena. Jadi bukan hanya yang nampak saja, tapi yang batinnya juga kita jaga dan jaga. Masalah tidak kekerasan. Paham itu konsepnya? Apa itu toleransi? Apa itu kerukunan? Dan apa tidak kekerasan? Ada ibu sudah paham konsepnya itu? Kiranya? Ya, alhamdulillah. Lalu kita lihat Al-Quran berbicara masalah toleransi, hidup rukun dan menghindari diri dari tidak kekerasan. Ini kita lihat dalilnya dalam surat Yunus ayat 40 dan 41. Jadi ternyata di dalam Islam itu sudah diatur sedemikian rupa, ya, sampai hal yang menyangkut kemasyarakatan. Jadi ya, bagaimana membacanya? Ya, nampak di sini surat Yunus ayat 41. Ya. Anak ibu, satu orang siapa yang membaca ayat ini? Silakan, hari itu Pak duduk ya. Ya. Satu orang aja. Ya, silakan. Tajwid adalah salah satu, ya, yang harus kita pahami supaya bacaan kita itu benar, ya. Dan mengidentifikasi hukum bacaan tajwid. Nampak di sini anak ibu sudah ada yang dikali-kali, ya, dan juga sudah ada angka dan nomor. Nampak? Silakan, ya, anak ibu amati dan pahami dulu, cermati dulu, identifikasi dulu hukum bacaan tajwid yang terdapat dalam ayat yang ibu tampilkan. Dan ini sudah ada nomor-nomornya. Silakan buat di kertasnya sesuai dengan nomornya yang menurut anak ibu ini dapat mana. Misalnya C1, A1, A3 ini apa hukumnya, D1 apa hukumnya. Silakan anak ibu cari hukum tadi, ya, identifikasi hukum tadi. Boleh anak ibu baca buku di hadapannya, referensinya, ya. Boleh anak ibu gunakan Al-Quran, boleh.
silakan temukan dulu hukum tajwid yang Ibu ingkari di depan. Ya. Silakan sesuai dengan kode-kodenya. Ya. Silakan buat. Yang C1 ada mim mati bertemu dengan mim. Apa hukum bacaan tajwidnya? Ya, yang A1 ada mim mati bertemu dengan H. Yang A3 ada mim mati atau mim sukun bertemu dengan lam. Silakan buat mana yang menurut anak itu dapat. Tuliskan itu. Nah, dari nomor-nomor yang sudah Ibu tampilkan. Bisa menemukannya? Bisa Nanda? Kan dulu diskusi dengan temannya dulu, ini apa? Ya. Berikan waktu dulu sebentar, silakan diskusi dulu sebentar mengenai pembacaan tajwidnya. Bagaimana? Udah? Udah ditemukan? Udah, ya. Nah, jadi kita lihat. Nah, kita lihat yang sudah anak Ibu temukan dari hukum tajwid yang di depan, yang ada kode-kodenya ini. Sekarang siapa yang bisa menentukan hukum tajwid yang C1? Tunjuk tangan. Ya. Apa? Idgham mimi. Apa alasannya Nanda? Ya, karena mim sukun bertemu dengan huruf mim. Hukum bacaannya adalah idgham mimi. Nah, apa hukum bacanya? Idgham mimi. Nah, ini tandanya, ya. Yang seterusnya A1. Siapa yang bisa menemukan tajwidnya? Yang A1 ada? Anak Ibu? Yang A1 apa? Nah, ada nun sukun bertemu dengan H. Loguna itu berapa? Dua. Apa saja yang dua? Lam dan ro. Kalau ini huruf apa? Lam itu. Ya, lam. Jadi tidak boleh ada dengung di sana. Lanjut. Bil mufsi. Ada bil di sana. Itu apa hukum bacanya? Yang kode D1. Ayo. Alif lam komariah. Ya, bagus. Tuh. Silakan anak Ibu yang lain. Ini adalah alif lam komariah. Alif lam komariah ini tandanya ini, ya, ada alif lamnya di sana. Bil muf, ya, alif lam komariah. Dibaca tar kik, ya, tipis. Bil mufsidin. F4 apa itu? Apa? Apa ya F4? Nah Ibu bisa? Ada yang menemukan? Mat arid li sukun. Ya, ada. Ya.
Ya, sukun di sana. Ya, apa aku bacanya? Tolong dibuat. Mat arid res sukun. Ya, itu dia. Nah, kita temukan. Mat arid res sukun. Lanjut lagi yang ke A5. Nah, wa ingkaz. Apa? Ikhfa. Ya, ikhfa ini nah, nun sukun bertemu dengan huruf fa. Ya. Berdengung apa tidak, Nak? Dengung. Ya, bacanya nih. Wa ingkazab. Nah, itu dia. Lanjut, fakulli. Nah, ada yang ditemukan nih. Apa? Betul. Ya, idgham masih selain. Nah, itu dia. C1. Tandanya ini ya, ada alif lam, ini juga alif lam. Maka dibaca satu. Fakulli. Nah. Lanjut, B1 walakum. Nah, ada mim mati bertemu ain. Apa itu? Mim mati bertemu dengan huruf ain. Apa? 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 Izhar izhar safawi. Ya. Izhar safawi di sana. Nah, ini huruf izharnya ada ain, ya. Nah, ini izhar safawi. Nah. Lanjut ke F2. Bari'u. Apa? Mat apa? Mat asli. Ya, mat asli di sana. F2. Ada yang berbeda? Ada yang berbeda? Ini apa tandanya nih? Ada ya sukun, ada hamzah, ada bendera di atasnya. Apa? Ma wajib muttasil. Ya, ada ya mati bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Nah, itu dia. Mat wajib muttasil. Nah, nih. Lanjut F3. Mat wajib, mat jaiz lagi karena dia bertemu dengan hamzah di luar kata. Nah, mat jaiz munfasil. Ini dia. Nah, mat jaiz. Mat jaiz munfasil. Ada mat tabi'i di sini bertemu dengan alif hamzah dalam kata yang berbeda. Dan ini juga sama dengan yang ini F2. Ya, ini sama ya. Nah, ini sama nih. Nah. Ini lagi yang berbeda. Mimma. Apa? Mimma. Ada mim pakai tasdik di sini. Gunnah. Ya, gunnah. Ya. Nah, ini F4 juga, ini F4. Ini sama. Ya, tadi apa ini F4? Mat arid lisukun. Nah, jadi ini adalah tajwid dari ayat yang kita tampilkan ini. Banyak lagi yang lain sebetulnya, tapi ini adalah yang Ibu lingkari, ya, yang kamu temukan dari yang sebelumnya. Nah, sebetulnya dari yang ini juga ada yang lainnya. Nah, ya. Ada masalah tajwid di sini, ada yang dikeragui? Dah? Nah, ya. Alhamdulillah. Udah bisa lanjut? Nah, ini lagi ya. Setelah kita lihat tajwidnya, kita lihat lagi arti dari ayat yang kita baca tadi, ya. Silakan satu orang baca artinya. Boleh yang dilihat di buku, boleh yang ada di depan, boleh. Silakan. Anak ibu yang belakang bisa, laki-laki boleh, siapa yang mau? Atau yang putri juga boleh. Ada nak membaca artinya. Anak ibu yang di samping. Ya, bagus. Keraskan suaranya ya. Di Quran surat
Ya. Di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang membuat kerusakan. Arti Quran surat Yunus ayat 41 adalah, dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, terima kasih Ananda. Jadi itu arti dari surat Yunus ayat 40-41, ya. Dan dari mereka ada yang beriman dengannya Al-Qur'an dan ada pula yang tidak beriman dengannya Al-Qur'an. Dan Tuhanmu Maha mengetahui tentang apa orang yang berbuat kerusakan. Nah, jadi di sini nampak ya ada dua. Apa yang dua? Orang yang beriman dan ada yang tidak beriman. Nah, jadi ada orang yang mengakui Al-Quran dan ada yang tidak. Wa in kazzabu faquli. Dan jika apa? Dan jika mereka mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah apa? Bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Lalu lanjutannya, kamu berlepas diri atas apa yang aku kerjakan dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Itu arti dari ayat ini. Apa yang bisa kita ambil? Kita lihat lagi. Apa tafsirnya? Dalam surah Yunus 41 ini, di antara mereka penduduk Mekah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Ada yang mau mengikut, ada yang tidak. Pada zaman Nabi dulu. Ada yang mengakui Nabi sebagai Rasulnya, ada yang tidak. Ini tafsir Al-Misbah juga. Dikatakan di sini, hati mereka terkunci, ya. Lebih mengetahui tentang para perusak yang telah mendarah daging dalam jiwanya. Berarti dalam artian mereka itu tidak ada urusannya masalah akidah. Kalau masalah akidah tidak ada toleransinya, ya. Tidak ada mengikut kepada orang lain, ya. Silakanlah, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kita tidak bertanggung jawab terhadap apa yang mereka anut, apa yang mereka yakini. Tetapi di dalam kehidupan yang harus kita terapkan apa? Toleransi, saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Bukan menindas, bukan memaksakan agama kepada orang lain. Itu yang kita lihat dari ayat ini. Jadi kalau masalah akidah kita wanti-wanti, ya, tidak ada paksaan untuk memeluk suatu agama kepada seseorang. Itulah prinsip toleransi menurut surat Yunus ayat 44:1. Tak ada paksaan di sana. Ya, jadi toleransi digarisbawahi adalah dalam tataran kemasyarakatan, bukan masalah akidah yang harus kita bertoleransi dengan orang. Oh, kita mengikuti orang lain juga, kita ikut dengan beribadah, bukti toleransi dengan dia. Tidak. Ya, silakanlah mereka ibadah menurut keyakinan mereka masing-masing, dan kita juga beribadah menurut keyakinan kita masing-masing. Apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Contoh toleransi itu apa? Apa contohnya? Apa contoh toleransi? Toleransi antara umat beragama. Anak ibu di lokal ini ada anak yang berbeda agama? Ada. Bagaimana toleransi kita kepada dia? Menghargai dia. Apalagi? Tidak membeda-bedakan. Tidak memaksakan agama kita kepada dia. Apalagi? Selalu bergaul dengan dia, kan? Tidak mengucilkan dia. Itu bukti toleransi kita. Itu sudah penerapan itu. Bu, bagaimana? Ada enggak hadisnya? Ya ada, ya. Agama yang paling dicintai Allah adalah agama yang lurus dan toleransi, bukan memusuhi. Ya, bukan memusuhi. Nah, di dalam hadis-hadis lain juga ada, ya, karena ini sudah diterapkan oleh Nabi kita semasa beliau hidup, ya, di Madinah dengan adanya perjanjian piagam Madinah dulu, ya, antara muslim dengan non-muslim. Nah, itu adalah bukti Nabi kita juga melaksanakan
toleransi. Karena toleransi ini mewujudkan hidup rukun. Kalau hidup sudah rukun gimana lagi nak? Tenang. Tercipta apa nak? Kedamaian. Terhindar dari apa nak? Tindak kekerasan. Itu merupakan hubungan antara ketiga tadi. Ya? Ya, itu hubungannya. Nah, di satu orang, siapa yang bisa mengulang lagi yang ibu katakan tadi? Apa hubungan antara toleransi, hidup rukun, dan menghindari tindak kekerasan? Ayo, bisa? Apa? Bisa? Bisa? Ya. Jika kita saling toleransi Ya. umat beragama, maka terciptalah hidup rukun Ya. dan kedamaian. Uh-uh. Setelah itu terhindar dari tindak kekerasan atau sikap negatif. Alhamdulillah. Ya, itu kolerasinya, hubungannya, kaitannya antara tiga materi ini, ya. Toleransi diterapkan secara kuat, hidup rukun akan tercapai, maka terhindarlah dari tindak kekerasan kalau kita memahami dan menghargai itu semua. Ya, paham? Dah bisa? Nah, mungkin ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, baik di rumah, di sekolah maupun di mana kita berada. Ini sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan kita. Karena kita bukan hanya hidup sendiri, tak bisa hidup tanpa orang lain. Kita butuh. Jadi mungkin anak ibu ya udah tahu apa itu toleransi, apa itu kerukunan, apa itu tindak kekerasan. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, ibu mau mengevaluasi dulu. Silakan anak ibu ya mengingat kembali apa itu toleransi. Apa itu toleransi? Apa? Satu orang aja. Ya, Ratu. Ya. Saling menghargai, ya. Bagus. Apa itu kerukunan? Apa itu kerukunan? Ya, hidup damai, tentram, ya. Dan merasanya nyaman. Ya, apa itu tindak kekerasan? Apa itu? Nah, ibu yang sebelah sini. Tindak kekerasan apa? Suatu perbuatan yang zalim. Nah, yang harus kita hindarkan. Nah, jadi itu konsepnya sudah. Bagaimana penerapannya? Mudah-mudahan dengan adanya pembelajaran ini bisa kita terapkan dalam kursus sehari-hari. Pertemuan kita hari ini mungkin sampai di sini. Ya, mungkin kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya yang kedua nanti membahas surah Al-Maidah ayat 32. Ya, untuk hari ini ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.